Oke, semuanya selamat sore. Perkenalkan nama saya Gede Atmajaya. Saya adalah pengajar fisika ya dari suatu yang bimbel yang dimana saya mendirikan bimbel yang bernama Peace Course dengan moto Learning Physics from Basic. Artinya kita belajar fisika itu dari dasar gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berminat ya bimbel secara online maupun offline, nanti mungkin bisa mengkontak saya sesuai dengan deskripsi yang ada di video ya gitu. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan coba ya menganalisa tentang tumbukan peluru dengan bandul. Nah, di mana sebenarnya tumbukan peluru dengan bandul itu sering sekali ya muncul di soal ujian nasional maupun soal SBMPTN. Nah, biasanya kondisinya itu adalah peluru dan bandul ketika bertumbukan ya itu sifatnya adalah tidak lenting sama sekali gitu. Yang dimana pelurunya itu berada di dalam bandul. Nah, yang biasanya yang dicari itu adalah apa? Kecepatan bandul sama pelurunya kan gitu. Nah, untuk situ saya akan coba membuat suatu pembahasan dengan dengan metode yang lain gitu. Jadi saya akan menjelaskan dari sudut pandang yang lain ya sebenarnya, walaupun sebenarnya yang ingin dicari kurang lebih sama seperti yang ada di soal ujian nasional. Oke, kita coba lihat ya pembahasannya seperti apa. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke, nah jadi kita lihat ya di sini ada sebuah bandul dengan massa MB, kemudian diikat dengan suatu tali yang tidak bermassa ya, kemudian dengan panjang L. Nah, tali ini diikatkan di suatu plafon ya misalkan gitu, dan kemudian posisi bandulnya itu dalam keadaan standby yang dimana dia tidak bergerak sama sekali sehingga kecepatan bandulnya itu sama dengan 0. Lalu ada sebuah peluru dengan kecepatan pp dan massanya adalah mp, itu akan menumbuk bandulnya sehingga bandul itu nanti akan naik ke atas, berayun ke atas seperti pada gambar yang sudah tumbukan itu. Nah, jadi bisa dilihat ya, ketika bandulnya itu ditembak oleh peluru ya, menembak peluru. Nah, di mana peluru itu tidak menembus si bandul dan bandulnya itu peluru itu berada di dalam bandul kan. Nah, sehingga ketika sesudah tumbukan, bandulnya itu naik ke atas dengan ketinggian H dan memiliki kecepatan sebesar PBP atau kecepatan bandul peluru. Nah, dan kemudian karena bandul dan peluru itu jadi satu, maka jadi massa total antara massa bandul dengan massa peluru itu sendiri gitu. Nah, sehingga pada topik hari ini nanti kita akan coba bahas, kita cari berapa sih kecepatan PBP-nya dan berapa sih ketinggiannya. Dan kemudian setelah kita dapat persamaannya, coba kita lakukan variasi nilai dari kecepatan pelurunya ataupun variasi dari massa bandulnya gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Dan perlu diketahui bahwa di sini ya kita tidak menganalisa pengaruh gesekan. Jadi gesekan itu dianggap tidak ada sama sekali gitu. Oke, jadi kita lanjut ya mencari kecepatan bandul peluru gitu. Oke, nah jadi kecepatan bandul peluru itu dimulai dari konsep sederhana kita yaitu menggunakan hukum kekekalan momentum yang dimana P sebelum itu sama dengan P sesudah atau momentum sebelum sama dengan momentum sesudah gitu. Nah, jadi secara matematikanya dituliskan seperti ini ya, MP kali PP plus MB kali PB itu sebagai momentum sebelum ya, artinya kalau saya sebutkan ya bahwa momentum peluru ditambah dengan momentum bandul gitu. Nah, sama dengan MP kali PP aksen plus MB kali PB aksen yang artinya bahwa momentum sesudahnya itu adalah momentum peluru pada saat sudah tumbukan ditambah dengan momentum bandul ketika sudah tumbukan. Jadi maka ada tanda P aksen itu menunjukkan sebagai kecepatan sesudah dia terjadi tumbukan. Gitu ya. Nah, lalu kita coba lakukan penurunan persamaan seperti apa. Nah, oke, jadi kita buat ya kondisinya karena tidak lenting sama sekali, maka persamaan 2 itu menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi
Jadi karena kecepatannya sama, jadi ya sudah, berarti momentum sudahnya jadi seperti itu kan. Jadi seperti ini ya, jadi buka kurung, massa peluru tambah massa bandul ya, MP plus MB ditutup kurung dikalikan dengan pi aksen. Jadi kecepatannya itu sama-sama, nilainya sama ya. Jadi kecepatan bandul, kecepatan peluru itu sama dengan satu, jadi satu ya. Jadi pi aksen gitu. Sedangkan momentum sebelumnya itu tetap sama. Nah, lalu kita lakukan penurunan lagi ya. Yang dimana ya bandul itu kecepatan kan 0, diam ya. Jadi karena bandulnya itu diam, maka tidak punya momentum, jadi 0 gitu. Sehingga yang punya momentum adalah si peluru itu dengan nilai massa peluru dikali kecepatan peluru. Nah, dari sini kita lanjutkan penurunan lagi. Dengan demikian kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kecepatan bandul pelurunya atau pi aksen itu bernilai, buka kurung ya, pi aksen sama dengan buka kurung MP massa peluru dibagi dengan massa peluru tambah massa bandulnya dikali tutup kurung dikali dengan kecepatan peluru itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian simbolnya kita bisa ganti nggak sih simbolnya dengan pi aksen dengan pi BP? Ya bisa. Kita ganti aja simbolnya menjadi pi aksen jadi pi BP sehingga menjadi persamaan seperti ini kan. Nah, jadi persamaan 4 ya. Jadi pi BP buka kurung massa peluru per massa peluru plus massa bandul ya, tutup kurung dikali pi P, kecepatan pelurunya itu sendiri gitu. Sampai sini paham ya? Jadi sebenarnya simbolnya tidak masalah ya, mau pakai pi aksen mau pakai pi BP kurang lebih sama. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba mencari ketinggian bandul. Nah, bagaimana cara mencari ketinggian bandulnya? Oke, kita coba mencari ketinggian bandul itu dengan menggunakan konsep gerak vertikal ke atas atau GPA sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya adalah pi kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat dikurang 2GH gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan dasarnya itu dari mana sih Pak rumusnya? Rumusnya itu dasarnya dari gerak lurus berubah beraturan, yang dimana rumusnya itu adalah pi pangkat 2 sama dengan pi 0 pangkat 2 plus 2 kali A percepatan kali H gitu. Nah, dimana untuk gerak vertikal ke atas nilai percepatannya itu adalah negatif G, negatif percepatan gravitasi. Nah, kenapa? Karena bendanya itu kan bergerak ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasi bumi itu ke bawah, sehingga nilai percepatannya menjadi negatif percepatan gravitasi gitu. Yang dimana kita sudah tahu ya, pi kuadrat itu sebagai kecepatan akhir ya, pi-nya sebagai kecepatan akhir, pi 0 itu sebagai kecepatan awal, dan h itu sebagai ketinggiannya gitu. Oke. Nah, dari persamaan 5 ini kita turunkan lagi. Nah, jadi kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 ketika mencapai ketinggian maksimumnya gitu. Nah, ketika mencapai ketinggian maksimum, jadi bandulnya itu sesaat memiliki kecepatan akhir itu sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya tadi kan 0 kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat min 2GH. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan kecepatan awalnya itu menjadi pi 0 kuadrat sama dengan 2GH. Karena dia adalah kuadrat ya, jadi kita akarkan. Sehingga hasilnya adalah V0 sama dengan akar 2GH. Jadi kecepatan awalnya dari bandul itu adalah akar 2GH, yang dimana kecepatan awal itu adalah kecepatan bandul peluru, sehingga saya ganti nilainya seperti ini. Nah, jadi V0 itu diganti dengan pi BP, sehingga dapatlah hubungan kecepatan bandul pelurunya dengan ketinggian bandul. Jadi rumusnya adalah pi BP sama dengan akar 2GH. Nah, lalu ya kita lakukan substitusi persamaan 6 ke persamaan 4 untuk mencari apa ketinggian bendanya atau bandul pelurunya kan. Nah, dengan demikian kita bisa dapat jawabannya. Nah, H-nya itu sama dengan pi kuadrat ya, pi P. Jadi kecepatan pelurunya itu dikuadratin per 2G ya, buka kurung MP tutup kurung ya. Jadi buka kurung MP per MP plus MB ya, buka tutup kurung ya, dikasih kuadrat kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pi BP-nya. Jadi ketika sudah masukkan ya, jadi hasilnya
persamaan 6 persamaan 4, maka setelah kita melakukan proses kalkulasi, kita akan mendapatkan nilai hanya itu sendiri. Ya, jadi inilah hanya atau ketinggian dari bandul pelurunya itu sendiri. Nah, jadi sampai sini udah paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba masukin data tabelnya gitu. Oke, data tabel untuk mencari suatu fenomena yang menarik, itu data kita ingin lihat grafiknya itu seperti apa. Nah, jadi saya masukkan data tabelnya sebagai berikut, yang dimana saya punya data pipe-nya itu sebesar 375 ya, kecepatan pelurunya adalah sekitar 375, massa pelurunya adalah sekitar 4,75 gram ke kilogram, jadinya 0,00475. Percepatan gravitasi saya pakai 9,8, mau dipakai 10 juga bisa. Dan massa bandulnya saya variasikan dari setengah kilogram, 0,5 kilogram sampai 2 kilogram. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, gunakan, nah sumber dari mana? Saya menggunakan sumber dari Wikipedia dengan jenis senjatanya adalah Glock 17 ya. Nah, itu bisa dicek ya di Wikipedia, ada keterangannya, spesifikasi senjatanya. Saya fokus mencari kecepatan tembakannya. Jadi kecepatan pelurunya itu ditembakkan sekitar 375. Dan untuk massa pelurunya saya ngambil contoh dari perusahaan dari PT Pindad gitu. Nah, dengan peluru kaliber 9. Nah, didapatkan massa pelurunya ada sekitar 4,75. Jadi kalau misalkan mau ganti tipe senjata maupun peluru kalibernya, nah itu bisa cari di internet. Nah, jadi kalian bisa melakukan variasi gitu ya, kalian bisa melakukan pengembangan. Nah, dari data tabel ini saya masukkan nih ke persamaan tadi ya, persamaan kecepatan pelurunya, persamaan 4, dan tadi persamaan tadi ya, hanya tadi ya, nah itu. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa grafiknya. Nah, oke, kita lihat dulu grafik kecepatan bandul peluru. Nah, kita lihat ya, ternyata hasilnya sangat menarik ya, kecepatan bandul peluru ya. Jadi di mana grafik kecepatan ini kita lihat ya bahwa kecepatannya itu hampir mendekati angka 3,75 ketika massa bandulnya itu setengah kilogram. Seiring bertambahnya massa bandul, ya berarti kecepatan mulai penurunan kan. Nah, di mana yang 2 kilogram ya paling besar itu sekitar hampir mendekati 1 meter per sekon. Jadi kecepatannya itu semakin lama semakin turun kan ketika kita menambahkan massa bandulnya. Kalau massa bandulnya ringan, ya sudah pasti kecepatan bisa mendekati angka 4 atau lebih dari 4 gitu. Jadi dia turun ya secara kayak bentuk itu grafik itu secara eksponensial gitu ya. Nah, jadi kayak secara eksponensial gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita lihat nih grafik selanjutnya, ketinggian bandul peluru itu seperti apa. Oke, nah ternyata hasilnya juga sama. Ya, ketinggian bandulnya atau bandul pelurunya itu tidak lebih dari 0,75 gitu, tidak lebih dari 1 atau kurang dari 1 sebenarnya gitu kan. Nah, di mana nilai itu hampir mendekati angka 0,75 meter gitu, atau sekitar ya 75 ya sekitar berapa ya? Kalau meter cm ya sekitar 75 cm ya gitu. Nah, sekitar 75 cm kan gitu. Sedangkan kita lihat ya ketika dia 2 kg ya sekitar hampir di bawah 0,25 meter atau di bawah 25 cm. Jadi sangat kecil sekali ketinggiannya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ini fenomena yang sangat unik ya. Kalau misalkan kita belajar fisika, kita tidak hanya fokus menghitung, mencari jawaban saja, tapi sebenarnya kita bisa melakukan suatu eksperimen sederhana secara teori gitu ya. Maksudnya pendekatan teori itu bisa buat grafik gitu. Nah, lalu sebenarnya apakah bisa dibuktikan secara praktek? Jawabannya pasti bisa gitu. Dengan menggunakan pengukuran yang sudah presisi ya, misalkan menggunakan kamera yang slow motion dan sebagainya, saya yakin pasti bisa. Tapi apakah hasilnya sama? Kemungkinan ada 2, bisa sama, bisa tidak. Nah, kalau sama berarti hasilnya kita buat ya secara teori itu berarti secara eksperimen kalau jika sama berarti kita sudah pas, sesuai gitu. Tapi kalau berbeda itu biasanya ada penyebabnya. Penyebabnya kemungkinan pada saat eksperimen itu biasanya ada faktor gesekan gitu. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya. Kita bisa lihat ya tadi unik. Jadi bisa dibilang unik ya. Grafik bandul pelurunya itu seperti ini kecepatannya, kemudian ketinggiannya juga sama gitu. Bentuknya juga sama polanya gitu. Oke, jadi cukup sekian ya dari saya atas videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman sekalian ya untuk mengembangkan lagi teorinya. Mungkin tinggal menambahkan kajian ya, kajian bagaimana kalau misalkan dia pakai hambatan gitu. Nah, atau mungkin kalian ingin bisa mencari frekuensi ayunannya, periode ayunannya kira-kira seperti apa. Nah, itu menurut saya itu sangat unik ya, bisa dicari lagi gitu. Oke, semoga jadi oke. Saya akhiri video ini dan saya ucapkan selamat sore buat kalian semua. Terima kasih. Dadah.